Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita berterima kasih kepada song ministry kita yang telah memimpin lagu penyembahan kepada Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu bahwa ini adalah hari yang spesial. Setiap kali kita bisa bangun pagi, kalau kita baca kitab ratapan, dikatakan mercy Tuhan itu renew every morning. So kita percaya bahwa setiap kali kita punya kesempatan membuka mata kita, menikmati kehidupan setiap hari, kita harus sadar bahwa kasih karunia Tuhan, the mercy, rahmatnya Tuhan selalu diperbarui hari demi hari. Dan mari kita betul-betul ambil waktu kita untuk kita bisa belajar makin hari makin mengenal firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Engkau. Kami sangat bersyukur bisa memiliki Allah seperti Engkau. Sebagaimana kami bertumbuh dalam pengertian kami akan Engkau, kami juga bertumbuh dalam keyakinan dan bahkan iman kami yang terlihat daripada perbuatan kami hari demi hari. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami harus terus bertumbuh, karena semakin atau seberapa banyak kami memahami Engkau melalui firman Engkau, seberapa banyak juga kami sadar bahwa kami masih jauh daripada pemahaman kami. Mungkin satu waktu nanti ketika kami bertemu muka dengan Engkau, baru kami makin atau kami mendapatkan the complete image atau gambaran yang sempurna daripada Engkau, dan bahkan pengertian kami pun menjadi sempurna. Sertai kami semua biar firman Tuhan kami pelajari pada hari ini bisa membantu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema gereja di bulan Oktober adalah Mature in Christ, atau dewasa di dalam Kristus. Diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Memang terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris agak jauh pengertiannya ya. Tapi kalau kita bikin perbandingan antara semua versi terjemahan, entah itu NIV, King James atau New Living Translation, semua itu kelihatan bahwa terjemahan Indonesia agak salah sebenarnya, agak keliru. Yang benar adalah tetapi berbicara tentang kebenaran, speak the truth in love. We may grow up in all things into Him who is the head, Christ Himself. Jadi kalimat ini sebenarnya berpengertian bahwa orang itu menjadi dewasa, salah satunya adalah ketika orang berani bicara terus terang tetapi dalam kasih. Itu kira-kira pengertian daripada ayat ini. Jadi berarti orang hanya bisa dewasa dalam konteks firman Tuhan. Salah satunya adalah kita punya komunitas yang akan berbicara terus terang. Tetapi bukan dalam Philip, tapi dalam kasih. Karena terus terang, Philip terang terus maksudnya. So harus terus terang dalam kasih. Betul ya? So the question adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, the question adalah, apa itu dewasa? What is the standard of someone itu dibilang adalah dewasa? Apakah usianya orang itu? Jadi semakin bertambah usia orang itu, kita bilang dia adalah dewasa. Tapi in reality ada juga orang yang sudah berusia tua, makin hari kita lihat seperti anak-anak. Ada kabar buruk dari kita adalah begini. Kalau kita lihat proses kehidupan, kita dari kecil, kemudian bertambah remaja, kemudian menjadi single, menikah, jadi dewasa, jadi tua. Proses selanjutnya adalah kita balik jadi anak-anak kemudian. Jadi ya kabar buruk, nanti kita sudah tua, kita katanya jadi seperti anak kecil lagi. But again, standar dewasa itu apakah usia? Ada juga orang bilang standar dewasa itu karena pendidikan. Jadi kalau S1, S2, S3 makin tinggi derajat pendidikan, wah makin dewasa dia. Benarkah orang gelar itu menunjukkan kedewasaan orang? Ada lagi orang bilang begini, oh dewasa itu karena dia pemimpin di perusahaan. Jadi semakin dia pemimpin di perusahaan, dia adalah orang dewasa. Kita tahu juga banyak orang yang memimpin perusahaan, tapi enggak juga seperti orang dewasa. Jadi dewasa itu tidak ada hubungan dengan kedudukan, tak ada hubungan dengan usia, tak ada hubungan dengan pendidikan. Jadi kalau begitu, apa ukuran dewasa menurut firman Tuhan? Efesus pasal yang keempat, ayat 11-13 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar,
Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, apa tujuan pembangunan daripada gereja? Kalau kita pelajari firman Tuhan di sini. Orang pikir bahwa pembangunan gereja itu kalau kita expanding itu gereja, buka cabang di mana-mana. Atau kita punya gedung yang semegah-megah mungkin. Mungkin, tapi Tuhan bilang bahwa sampai kita semua telah mencapai. Itulah tujuan pembangunan tubuh Kristus. Dia bilang kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. So knowledge tentang Christ adalah salah satu tujuan pembangunan tubuh Kristus. Gereja makin berusia lebih lama, bisa ribuan tahun. Benarkah orang makin hari makin mengenal Kristus? Dan kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kedewasaan adalah salah satu tujuan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan goalnya adalah Kristus. Semakin lama kita membangun gereja, sebenarnya kita menemukan makin banyak orang dalam jemaat yang memiliki karakter mirip Kristus. Kalau semakin banyak orang memiliki karakter seperti Kristus, maka pembangunan gereja itu makin benar. Tapi kalau kita makin lama gereja, kita expand kemana-mana, tapi dalamnya kita jauh menemukan orang yang mirip Kristus, berarti ada yang salah dengan pembangunan daripada tubuh Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ini sebenarnya ini bukan hal yang baru. Tuhan hanya merekonfirmasi melalui firman-Nya oleh Paulus bahwa tujuan pembangunan manusia adalah mirip Kristus. Dia adalah goalnya. Tetapi dari sejak semula kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut image-nya. Rupa itu bukan berarti wajah. Maksudnya karakter dan sifatnya, kedewasaannya itu seperti Allah. That's the first design. Manusia jatuh dalam dosa, makin jauh daripada image-nya Tuhan. Kristus datang supaya kita dikembalikan kepada real image, yaitu kita kembali menjadi mirip Kristus. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi sekali lagi berulang-ulang kalau kita pelajari sejak semula dunia diciptakan, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah mirip dengannya. Manusia jatuh dalam dosa, kita makin mirip yang lain, betul? Oke, seperti Tuhan bicara kepada bangsa Israel dalam satu diskusi. Tuhan bilang kalau kamu tahu bapak saya, kamu pasti tidak akan menyerang saya. Mereka lah bapak kami adalah Abraham. Tuhan bilang enggak, bapakmu adalah iblis katanya. Your father in fact is a devil kata Tuhan. Jangan-jangan bapak kita adalah setan walaupun kita menyebut Yesus adalah Tuhan. Seperti kata Tuhan kepada bangsa Israel, dia bilang if you know my father, kamu pasti tahu saya dong. Mereka bilang enggak, bapak kami adalah Abraham. Enggak, bapak kamu itu adalah setan pada dasarnya. Jadi artinya adalah kalau kita bisa memahami konteks ini, maka gambaran yang Tuhan ingin jemaat capai, gereja dibangun adalah menjadi mirip dengan Kristus. That is the ultimate goal. Amin. Nah pertanyaan adalah sekarang seperti apa kita bisa detailkan itu. Karena ini kan baru konteks yang istilahnya idea, pemikiran. What is the practicalnya? Saya mempelajari kata ini, menarik adalah begini. Ada banyak sekali kata ini dipergunakan pada ayat yang istilahnya tidak ada hubungan dengan karakter. Kata dewasa dalam bahasa Yunani adalah teleios. Dan itu berarti adalah dewasa, bisa juga berarti perfect, bisa juga berarti lengkap. Kalau kita baca 1 Korintus 13, waktu Alkitab berkata, ketika yang sempurna datang, yang tidak sempurna akan lenyap. Kata-kata sempurna adalah kata yang sama, teleios. Jadi bukan berarti perfect dalam pengertian karakter orang itu, tapi adalah lengkap dalam konteks penulisan daripada Alkitab. Maka setelah Wahyu ditulis selesai, orang percaya that's it, ada lagi firman Tuhan. Wahyu adalah terakhir karena sudah lengkap firman Tuhan itu. Kita nggak butuh nubuatan, kita nggak butuh mujizat, kita nggak butuh bahasa roh karena
yang sudah lengkap sudah datang, yang ini enggak, yang tidak lengkap ini tidak berguna lagi. Itu kata-kata yang dipergunakan teleios. Jadi kata dewasa bisa juga berarti karakter orang itu, bisa juga berarti lengkap, semuanya utuh, dia sudah semua dia miliki, atau perfect. Mari kita lihat contohnya. Menarik ya? Matius 5 ayat 48, ini contohnya. Inilah kemudian kita sering berkata bahwa berarti Alkitab mau kita perfectionist. Matius 5:48 dikatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Kata sempurna bukan berarti dia bilang kita sinless, tak ada dosanya. Karena sempurna dalam konteks ini adalah sama, karena itu harus kamulah dewasa atau memiliki karakter yang seperti Kristus, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah Kristus juga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini adalah, kita tahu, kita sudah khotbah Matius 5, 6, 7 berulang-ulang. Menurut saya ini adalah profound knowledge, pengetahuan yang luar biasa menurut saya. Karena semakin kita menggali firman Tuhan, kita semakin menemukan, wah hebat loh firman Tuhan. Hebat banget firman Tuhan. In a different angle dengan sudut yang berbeda-beda kita bisa bilang, wah hebat sekali cara penulisannya. Dan Matius 5 sampai Matius 7 menggambarkan cara hidupnya. Dan kalau kita pelajari, sebenarnya dia menggambarkan kedewasaan. Kedewasaan yang pertama, yang Tuhan ingin sampaikan adalah secara moral. It's a morality, maturity. Kedewasaan secara moral. Matius 5, 17 sampai 19 dikatakan begini. Kalau kita punya righteousness, kata Yesus, tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Dia bilang gak bisa. Dia bilang your righteousness standard harus surpassing, melebihi standar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Coba kita pelajari kalau kita punya waktu, coba pelajari apa sih orang Farisi dan ahli Taurat itu, apa sih pengetahuan mereka, cara hidup mereka. Dan kalau kita punya standar hidup tidak lebih mereka, Tuhan bilang kamu gak dewasa sebenarnya. You are not mature. Kamu gak lengkap, kamu gak komplit, kamu gak perfect. Karena dewasa dalam konteks Alkitab adalah Tuhan bilang, if your righteousness does not surpasses, tidak melebihi standar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Gak bisa dia bilang. 21:23. Dia bilang kalau kita berkata kepada saudara kita gak membunuh loh. Ngerti maksudnya? Dia bilang membunuh dosa. Dia bilang enggak. Tuhan bilang iya betul itu dosa. Tapi kalau kamu bilang kepada saudara kamu, jahat kamu jahil itu kan bahasa apa namanya di Timur Tengah yang berarti adalah very wicked. Maka zaman jahiliyah itu maksudnya zaman kejahatan, bukan iseng maksudnya. Oke, kalau berkata kepada kamu jahil, bukan berarti iseng gak boleh, maksudnya bukan itu. Kalau enggak saya paling berdosa kalau begitu. Jadi kalau kita menuduh saudara kita jahat, Tuhan bilang kamu sudah melebihi, kamu sudah membunuh orang itu. Artinya dia mau hubungan satu sama lain itu bagus. Kalau kita tidak bisa membangun hubungan satu sama lain, kita bukan orang dewasa kata Tuhan. Dia bilang kalau kita punya masalah, dikatakan kita harus berdamai dengan semua orang. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang, Tuhan bilang kita bukan dewasa, kita masih anak-anak. Matius 5, 27, 31, dia bicara tentang perzinahan. Kamu menginginkan perempuan, dia bilang berzina. Tuhan naikin standar, dia bilang enggak, bukan cuma itu doang. Lihat wanita, atau sebaliknya, dan menginginkannya dalam hati kamu, kamu telah berzina. Dia naikin standar. Orang yang dewasa adalah dia stick to one married, kata Tuhan. As a disciple saya bicara, as a Christian. So itu maksudnya. So dia bicara tentang konteks dewasa secara moral. Dan naikin lagi ayat yang ke-37. Dia bicara integritas. Orang yang berintegritas adalah orang dewasa. Kalau ya untuk ya, tidak untuk tidak, jangan kita wavering. Kalau orang yang punya prinsip dalam kehidupan secara firman Tuhan, dia akan bicara ya untuk ya, tidak untuk tidak. Anything beyond that coming from the evil one. Yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi orang yang dewasa dalam konteks Alkitab adalah orang yang punya integritas. Dia bilang ya untuk ya, tidak untuk tidak. Orang dewasa secara iman adalah orang yang tidak membalas kejahatan orang lain. Orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan.
tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Hari ini menarik ya, kita sudah, gereja ini adalah gereja yang sangat fokus pada kekeluargaan, betul atau tidak? Kita menyebut saudara kita brothers dan saudari kita sisters. Oke? Dan kita merasa bahwa you are our family, dan makanya kita datang, kita mau memberikan hak walaupun dari samping. Karena kita anggap this is my sister. Dan the truth adalah sering bahkan tanpa kita sadar, many of us admitted bahwa kedekatan kita dengan brother sisters bahkan sometimes dan seringkali melebihi kedekatan dengan keluarga kandung kita. Betul kan? Tapi tunggu, belum selesai. Tunggu kalau saudara-saudara itu berbuat salah kepada kamu. Tunggu. Tunggu kalau dia berbuat yang tidak baik, tidak sensitif kepada kamu. Tiba-tiba jadi musuh besar kamu. Berpapasan di gereja. Pura-pura. Padahal sengaja menghindar. Kita boleh menyebut saudara-saudari. But in terms of relationship, kita seperti anak kecil kata Alkitab. Orang berbuat salah kepada kita. Kita mau betul seperti pengadilan. Sampai dia bilang, aku confess, aku telah bersalah kepada kamu. Kalau dia nggak bilang sorry, saya juga sorry sama dia. We are expecting keadilan bagi apa yang kita merasa kita ditindas. But we call ourselves brothers and sisters. Maka Tuhan bilang, kalau kita orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa mampu membalas dengan kebaikan. Tuhan bilang, you are not perfect, as your heavenly Father is perfect. Bahkan dikatakan, kalau musuhmu, dan Tuhan pakai kata-kata musuhmu. Kalau musuhmu udah bawa kamu ke pengadilan, minta minta baju kamu kasih jubah. 2000 years ago, baju itu, jubah itu mahal. Harganya bisa satu mobil Ferrari zaman sekarang. Hanya orang kaya yang boleh pakai jubah itu. Dan apalagi kalau jubah yang dipakai untuk kebesaran kalau seorang raja, it's very expensive. Sangat mahal banget. Tuhan bilang, kalau orang minta baju yang kamu pakai hari-hari, Tuhan bilang kasih yang jubah yang terbaik. Itu cara Tuhan bilang kita untuk jadi dewasa. Do not attach dengan harta duniawi, dia bilang. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu jalan berapa mil? 2 mil kamu jalan. If orang minta kita bikin satu hal, as a disciples yang dewasa kita bikin 2 hal. Sering terjadi begini, ini terutama saudara yang bekerja kepada perusahaan saudara. Oke, brothers walk to company of the brothers. Tiba-tiba standarnya jadi Alkitab. Kamu harus oleh mengampuni seberapa kali bro? 70 kali 7 kali bro. Kalau saya datang telat di pekerjaan, marahin saya, kamu kan saudara, gak boleh begitu dong cara marahnya. Saya tidak perform well di pekerjaan, kasih SP1. Nah ini nih, harusnya 70 kali SP. Karena 70 kali 7 kali, 490 kali itu baru Alkitabiah. Ketika saudara bekerja pada saudara, tiba-tiba kita gak ada gratitude-nya, gak ada profesionalismenya. Datang telat sembarangan, tidak perform well. You expect your brother kayak, because you're my brother in the Lord, ya I forgive you. Sementara Alkitab bilang, bahkan orang yang musuh kamu jalan 1, kamu jalan 2, apalagi your brother. Jalan 3 mil atau 4 mil bila perlu. Because it's your brother in the Lord. Kita sering konflik dalam hal pekerjaan. Aduh, yang atasnya bilang bro. Ini di grup kamu ya? Bro, gitu maksudnya. Maksudnya attitude-nya parah. Jadi, kalau orang dunia suruh kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Apalagi your own brother, bila perlu 4 mil. Bukan karena kamu mau apa-apanya. Because they have the attitude. Orang dewasa adalah orang yang do the best maksudnya. It doesn't mean 1 atau 2 mil. Tapi you give your best. Apalagi kerja bagi your own brothers and sisters in the Lord. You give your very best. Why? Karena kamu dewasa dalam Tuhan. Dewasa dalam Tuhan adalah bahkan bukan cuma tidak membalas dengan kejahatan. Tapi bahkan mengasihi. Say go to the next level. Even to love your enemy and pray for them. Itu adalah orang dewasa dalam Tuhan. Hari ini waktu Tuhan bilang, therefore you must be perfect. As your heavenly Father is perfect. Maksudnya,
Sebegitulah moralitas kita sampai seperti moralitas Kristus. As your heavenly Father is perfect. So dewasa yang pertama kelihatan daripada your own morality. Dewasa yang kedua terlihat daripada your mindset, cara berpikir kamu dan saya. 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudaraku, jangan seperti anak-anak di dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah, stop di sini dulu. Maksudnya apa, bro? Maksudnya ayat ini. Jadi Tuhan suruh Paulus suruh kita berbuat jahat, maksudnya tapi seperti anak-anak. Dia bilang begini, even if you fall to sin, bahkan jika kita berbuat salah sekalipun, yang istilah berbuat sesuatu yang salah, tetapi intensinya bukan orang dewasa, karena pasti ada pemikiran-pemikiran tertentu, ada tujuan tertentu. Tetapi kalau orang jatuh, kata Alkitab, kayak anak kecil, dia nggak sadar, maksud dia nggak punya intensi apa-apa, dia nggak jahat hatinya. Nah, bukan berarti suruh kita berbuat jahat asal seperti anak kecil, bukan itu maksudnya. Ini bukan himbauan untuk berbuat jahat. Itu maksudnya ya. Kemudian kamu copy ayat ini berkata, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kamu buat jahat, sorry, aku nggak punya intensi apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Tetapi orang dewasa di dalam pemikiran. In your mindset, harus mindset orang dewasa. Orang yang tahu dan memahami macam-macam. Entah itu pemikiran, background, konsekuensi. Dia pikir dengan lebih teliti sebelum dia mengambil tindakan. Nah, mari kita perhatikan Filipi 3. Gimana mindset itu kalau kita bisa lihat sampai bisa mengubah kita menjadi orang dewasa. Yang pertama dikatakan begini, Filipi 3, 13-16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang akan kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. So apa yang Paulus mau orang dewasa itu punya pikiran? Dia sudah tidak lagi berpikir tentang pujian daripada orang di dunia. Dia sudah tidak lagi berpikir bahwa semua apa yang saya lakukan dalam Tuhan supaya orang dunia recognize saya, dia nggak pikir lagi. Dia sudah berpikir bahwa saya akan dapat hadiah di akhir zaman. I'm looking forward untuk prize-nya itu. Saya nggak peduli orang mau bilang saya apa, tapi bukan berarti saya sembarangan hidup saya. Tetapi apa yang saya lakukan, pelayanan saya, semua saya lakukan, entah ditentang, tidak ditentang, saya melakukan untuk hadiah yang akan diperoleh. Karena itu marilah kita yang sempurna, yang dewasa, berpikirlah demikian. Jadi orang yang dewasa dalam Tuhan, yang dia pikir adalah hadiah nanti di sorga. Jadi apapun dia kerjakan di dunia ini, dia pikir di sorga berguna nggak bagi masa depan saya di sana. Is it useful bagi nanti kalau saya di sorga? Dia akan lakukan itu. Dia mau lihat orang berbuat salah kepada dia, dia mau balas. Dia pikir, kalau gue balas dia, berguna nggak bagi sorga nanti bagi saya? Gak ada gunanya, bahkan bisa menghalangi jalan saya ke sorga. Saya nggak mau melakukannya. So pikiran dia adalah pikiran yang tentang kekekalan dia pikirkan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Apa yang mengokupai pikiran kita lebih banyak? Apa yang lebih menguasai pikiran kita lebih banyak? Karena orang yang dewasa dia pikirnya adalah di sorga is more important. How many years kita akan spend di sorga? Eternity. Betul ya? Kita hanya dunia mungkin maybe 80, 90, 70, I don't know. Berapa Tuhan kasih kita kesempatan hidup. Tetapi dibandingkan dengan eternity, itu incomparable, tidak terbandingkan. Tetapi kita invest pikiran kita lebih banyak kepada yang sementara ini. Sementara eternity kita nggak invest. Maka Paulus bilang, yang dewasa berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Waktu kita taruh pikiran kita kepada di sorga nanti, Tuhan akan tambah juga pikiran-pikiran yang lain. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.
Jadi kalau kita sudah sampai pada level ini, Paulus bilang jangan berhenti. Kalau kita fokus kepada your daily life, tidak kepada the prize itu, kita akan berhenti di sini. Tuhan tidak tambah apa-apa juga dalam pemikiran kita. Tetapi kalau kita berpikir nanti setelah saya mati nanti, what will happen to me in the eternity, dan kita lakukan untuk mengejar yang eternity itu, maka apa yang kurang dalam pemikiran kita Tuhan tambah. Maka Paulus bilang, mari kita lanjutkan pemikiran yang ada sekarang, let's continue. Bayangkan kita berhenti hanya untuk memikirkan what you do today. At the end of the day, kita seperti anak kecil tetap. Karena yang kita pikirkan hanyalah perkara-perkara di dunia. Mindset yang berikut, Matius 19, 20-21, ini yang saya sangat bersyukur. Karena sering orang salah baca ayat ini. Kalau kita mengerti dalam konteks kedewasaan, now ayat ini very living. Matius 19. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya ini telah kuturuti, apa yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, dewasa, lengkap, tidak kurang apa-apa, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu ayat ini tidak bilang bahwa kalau gitu orang kaya nggak boleh kaya. That's not the point maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ayat ini bilang begini. Anak muda ini dia punya attachment yang sangat strong dengan hartanya. That's his problem. Tuhan bilang kamu harus detach your heart with your wealth di dunia. Supaya kamu bisa attach dengan harta di sorga. That's the context daripada ayat ini. Dia tidak bilang kalau gitu kita miskin. Oh enggak, that's not the point. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya Alkitab adalah begini, anak muda ini dia attach so much dengan hartanya. Dan Tuhan tahu harta dia, Tuhan bilang lu jual aja dulu kayak gitu. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah detach, terlepas daripada keinginan untuk memiliki dan tidak mau lepas ini. Itu sebenarnya maksudnya Tuhan. Supaya harta di sorga bisa dikumpulkan. So dia bilang, orang yang punya mindset tadi hadiah, sekarang mindset kepada anak muda, pikir mindset adalah kekekalan, sorga. That's your mindset. Kita boleh suffering di dunia, makanya orang Kristen zaman dahulu, berapa suffering yang mereka lewati sebagai orang Kristen? Oh banyak. Betul ya, banyak. Tapi tidak banyak dari mereka yang memilih meninggalkan Tuhan. Karena mereka fokus kepada the paradise itu. Siapa pernah nonton film Paul the Apostle? Siapa yang pernah nonton Paul the Apostle? Di Netflix kalau nggak salah masih ada. Aduh, nontonlah film itu. Oke. Saya ada ke orang Batak, nontonlah film itu. Gitu. Saya nonton film itu. Kita sudah usia sebegini, dulu kita nonton film Ratapan Anak Tiri. Betul ya? Tapi saya nggak bisa nangis, saya nggak bisa nangis. Jadi dulu saya susah nangis, susah. Sekarang nonton film, kita ke bioskop sama istri nonton film Cinderella 21. Memalukan menurut saya. Orang lagi nonton tiba-tiba saya Cinderella nangis, bodoh menurut saya Cinderella. Maksudnya kan cerita kita udah predicted, nanti dia di ini, maksudnya kita sudah predict. Berapa banyak Cinderella yang dikeluarkan dengan segala macam versi kan. I've been reading that book, dari buku segala macam sudah saya baca. Somehow Cinderella ketika touchy moment, saya juga nangis gitu maksudnya. Dan istri saya gini, Hani kenapa nangis? Udahlah gak usah bicara kayak gitu, malu saya. Nonton film Paul, there is a moment di mana I was in tears. Ceritanya itu memang cerita yang istilahnya rekayasa. Tapi memang peristiwa itu account-nya sama. Maksudnya Paulus lah, kemudian dia disidang lah. Kemudian Lukas yang menurut dia punya percakapan sama Lukas. The story itu merupakan kayak imajinasi daripada si penulis atau si skenario itu, penulis skenario. Walaupun ceritanya benar. Tapi yang menyentuh saya begini, ada satu momen di mana Lukas itu disuruh untuk ditentukan untuk oleh kepala penjara untuk besoknya mau dibawa ke arena. Waktu mereka bilang arena itu maksudnya tempat binatang buas, orang Kristen dilepaskan, binatang buas memakan mereka. So Lukas ada di situ.
Dan everybody waktu diumumkan, besok kalian semuanya akan ke arena. Everybody, anak kecil, ada orang dewasa, wanita, laki-laki, orang tua, anak-anak, semua nangis semuanya. Kemudian Lukas bilang, listen, ayo kita kumpul semua, let's gather. Terus dia bilang begini, saya itu dokter, I'm a doctor. Pain yang kamu rasakan hanya beberapa saat. Waktu binatang itu memakan kamu, the pain is only, dia bilang itu sangat cepat. But when you close your eyes, in a temporary moment of pain, when you open your eyes, you see Jesus. Itu sejak saya, langsung saya nangis, saya bilang, iya ya. Kita nggak pernah mikir ya, waktu kita mati kan hanya, hanya a blink of second. Tit. Kan kita tutup mata. Bagi orang dunia. Bagi sorga. You open your eyes. What do you see? Lukas bilang, then you see Jesus. Dalam film itu, Paulus dia ada, dalam cerita film itu ya, bukan kebenaran ya. Dia ada pain, dia bilang, duri dalam daging. Menurut skenario cerita itu adalah seorang anak perempuan yang dia bunuh. Jadi selalu dia merasa bersalah seumur hidup dia karena dia membunuh anak perempuan itu. Atau dia mengeksekusi anak perempuan Kristen itu. Dalam film itu ya. Tapi waktu dia dipenggal, kata Lukas juga sama. The pain only temporary. But when you open your eyes, you see Jesus. So film itu for me, bagi kita disciples, saya sampai betul-betul nangis balik lagi nonton, wah ini luar biasa. Bukan jalan ceritanya tapi dia menggambarkan the feeling of kita yang kita bisa, when you die ya. Kan orang dunia sedih. Tapi kan sebenarnya kita punya waktu sejenak, only blink of second, beberapa detik, kita disconnected dengan the world. Betul atau tidak? But actually enggak. You connected in paradise. You connected with eternity. When you open your eyes, maybe you see Abraham. Maybe you see the apostles. Maybe kita melihat Petrus. Kita melihat Paulus, Yakobus. Bahkan mungkin Christ himself. Maybe. Makanya dia bilang, kalau orang yang mindsetnya adalah paradise, that will be different. Attitude-nya, mentalitasnya, suddenly changing. Amen? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4. Yang kedua adalah mindfulnya, awareness-nya sekarang. Kita harus sadar ini. Bahwa dewasa itu bukan instant process. Dewasa adalah a long process. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Kalau kita baca terjemahan ini dari bahasa Greeknya, sebenarnya tiga-tiga itu sempurna maksudnya. Karena sempurna adalah, atau dewasa adalah sempurna. Dewasa adalah complete. Dewasa adalah tak kekurangan apapun. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa biblik atau dalam bahasa pengertian biblikal, supaya kamu menjadi dewasa dan dewasa dan dewasa. Tetapi through proses. Jadi kalau hari ini kita lagi mengalami proses dalam hidup kita, jangan marah Tuhan. Jangan questioning Tuhan, why? Kalau kita mengalami kedukaan, do not question God. Kita find hardship, kesulitan dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam pekerjaan. Do not questioning God. Karena hasilnya adalah dewasa, dewasa, dan dewasa. Karena itu adalah prosesnya, brothers and sisters. Kalau kita adalah murid Tuhan, kita understand very clearly bahwa semua waktu yang kita alami dalam hidup kita hanya untuk membuat kita menjadi dewasa dan dewasa dan dewasa. Sempurna, utuh, dan tidak
kekurangan satu apapun. Jadi harus juga dimengerti bahwa itu harus yang dilakukan. Dikatakan sebab sekalipun Ibrani 5, kamu dari sisi waktu harusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang mempunyai, dia bilang adalah panca indera, sense. Yang terlatih untuk membedakan apa yang benar, apa yang jahat. Dewasa itu adalah latihan. Terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan kalau kita tidak terlatih membaca firman Tuhan tiap hari, kita tidak terlatih untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita never understand bahwa dewasa itu karena latihan. Imagine someone did something bad to you, orang berbuat jahat kepada kamu. Imagine you go to the person dan bilang, I love you and I forgive you. Dibandingkan dengan kamu tidak mau mengampuni orang itu, kamu simpan perasaan orang itu, kamu marah, kamu benci orang itu. Kamu lihat orang itu, kamu mau pukul itu orang. What will happen to you? Apa yang terjadi bagi kamu? Kamu bisa jadi orang yang sangat mistrust, sangat curiga sama orang, cenderung penyendiri, gak suka orang, gampang tersinggung, susah untuk dikasih tahu. Karena you will be thinking all negativity kepada orang. But imagine you go to the person and bilang, I forgive you. What will happen to you? Kamu jadi orang yang memaafkan, mengampuni. Your joy juga akan kembali. Itulah sebabnya dia bilang bisa bedakan karena terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. So dewasa adalah latihan. Kita nggak bisa dewasa karena kita dapat posisi. Kita nggak bisa dewasa karena kita dapat pendidikan. Kita dewasa karena proses dan latihan. Kolose 1 ayat 28, kita dewasa, dia bilang begini, itulah yang kami usahakan dan pergumulkan. Kalau kita baca, dia bilang kami tiap-tiap hari kami nasihati. Tiap-tiap hari kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang turut bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus bilang, saya labor, saya striving. Mempersembahkan orang dewasa dalam Tuhan. So it is our calling sebagai leaders untuk mendewasakan orang. It is our calling as a full-time minister untuk mendewasakan orang. Dan itu bukan cuman sekedar kayak kita datang santai, dia bilang labor and striving with all your power. Yang dimampukan dari Tuhan. So dewasa itu bukan kayak kita khotbah begini, brothers and sisters. Ini bukan sekali, harus berulang-ulang dibicarakan di ini segala macam supaya orang jadi dewasa. Nggak bisa satu bulan proses kemudian oke, mulai minggu depan sudah selesai kita tema berikut. Saya yakin GKDI semua sudah dewasa semua dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya, amin. Gila urusan parkir, petugas parkir salah langsung. Oke, parkir salah. Kenapa? Your own brother di bawah pun ada orang bisa bentak-bentak hanya gara-gara parkir loh. What maturity yang kita punya kalau begitu? Anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang, aduh bu, aduh sis, aduh tadi anaknya agak bandel. Bandel? Anak saya the nicest boy in the world. You bilang anak gua bandel? Saya akan mempertanyakan siapa pelayan kamu? Early, enggak jadi deh, gue takut sama dia. Enggak dong, ya. Harus diucapkan, diajarkan, dan diusahakan, dilakukan berulang-ulang dengan sekuat tenaga. Dewasa yang terakhir adalah mindful, harus di-aware. Melalui speaking the truth. Melalui community. Kita punya grup
kecil kita, PDG kita. That's we speak the truth in love dalam PDG itu. Kita bicara terbuka sama dalam kasih. Kita challenge your brother and sister. Kita bicara terus sampai orang itu menjadi dewasa. In everything dalam kehidupan dia. Because by speaking the truth in love, kita akan bertumbuh di dalam segala hal kepada Kristus yang adalah kepala daripada jemaat ini. Amin. So 3 hal brother sister untuk kita bisa dewasa di dalam Kristus. Yang pertama kita dewasa secara moralitas, di mana kepribadian kita makin hari menjadi dewasa dalam Tuhan. Yang kedua kita dewasa dalam cara berpikir kita, di mana perspektif kita, cara kita melihat sesuatu, kita becomes mature. Dan yang ketiga adalah dewasa dalam kesadaran kita, awareness kita, dalam mindful kita, bahwa it need process. Dan itulah yang akan membangun kita semua pada hari ini. Membentuk kita pada hari ini menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Saya berdoa brother sisters, supaya setelah ini at least kita bisa punya understanding. Kita bisa punya awareness. Amen. Dan looking forward for the process di mana Tuhan turut bekerja mendewasakan kita semua yang ada di sini bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Thank you for your love to us, your grace and your mercy, yang memampukan kami despite all the struggles yang kami punya. Sometimes kami tergelincir, many times kami fall. But thanks to you, karena Engkau kasih kami in abundant your grace and mercy. Hari ini kami belajar untuk menjadi orang lebih dewasa. And we know, Father, kita tahu Tuhan, bahwa it's not only about understanding, tapi ada standarnya dan ada prosesnya. Give us your Holy Spirit untuk bisa menguatkan kami, sehingga kami mampu melewati all the process to become a mature persons, man and woman in Christ. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan apresiasi untuk Pendeta Frankie yang pagi hari ini membantu kita sekali lagi untuk terus menjadi pribadi yang dewasa,